Lam Teknik akan menyampaikan detailnya. Penataan kembali instrumen. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya adalah instrumen yang lama yang ada di Perban PT 12 dan 13 2021 ya. Itu kami sinkronisasi dengan SAN PT yang dikeluarkan oleh BAN PT tahun 2024 awal lalu yang prinsipnya secara umum menggunakan CRAM atau Culture Relevance Accountability Mission. Dengan demikian kami tata ulang instrumennya, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan dari sisi isinya, tapi ditata susunannya dan komposisinya ditata begitu ya. Nah, ini menjadi instrumen baru PT 8 tahun 2025 yang kami sosialisasikan hari ini dan hari-hari sebelumnya hingga Juni nanti. Ini adalah surat yang fresh from the open, kalau Bapak Ibu lihat itu di tanggalnya 10 April 2025, sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan hal yang utama adalah di dalam Perban PT ini adalah syarat perlu unggulnya gitu ya. Tolong nanti diperhatikan tidak hanya angkanya saja angka memenuhi unggul, tapi juga syarat perlu unggulnya semakin banyak di Perban PT 8 ini. Dan kalau kita lihat jumlah butirnya memang berkurang ya, cukup besar ya berkurangnya di tabel 1. Tapi juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bawah itu ada input proses output yang tadinya di instrumen 2019 atau 2021 itu hampir sama komposisinya, sekarang berubah menjadi output dan outcome yang jauh lebih banyak yaitu 40%. Ada juga kuantitatif dan kualitatif yang saya lupa tampilkan di tabel ini yang jumlahnya itu meningkat, di kualitatifnya meningkat menjadi 59%, hampir 60% di kualitatifnya. Baik, berikutnya terakhir bagian terakhir hal-hal yang belum diputuskan. Ada kebocoran suara ini, mohon diatur Pak Amit ya. Jadi hal-hal yang belum diputuskan ini masih dibahas, agak lucu sedikit ya di bawah tulisannya sedang dibahas. Karena memang demikian, yaitu ada 4 hal yang sedang dibahas, yaitu apakah kita masih mengikuti status peringkat yang sama dengan sebelumnya, ataukah status peringkatnya tidak terakreditasi dan unggul gitu ya. Mudah-mudahan sih kembali lagi menjadi 3 peringkat, yaitu baik, baik sekali dan unggul. Lalu juga automasi apakah akan dilakukan, artinya perpanjangan, dan ini kami sungguh sangat keberatan. Kenapa? Karena eh, tanggung jawab eh, ditanggung oleh Lam Teknik, tapi jawabannya dilakukan oleh mesin. Dan itu sangat tidak fair begitu ya. Yang menandatangani manusia yang berasal dari Lam Teknik, tapi yang melakukan asesmennya itu mesin. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kejelasan dalam waktu singkat. Bapak Ibu sekalian juga berharap demikian. Penyetaraan juga kami berharap supaya tidak double-double akreditasi, cukup penyetaraan saja. Biaya juga kami berharap tidak terlalu berubah. Namun kalau ada otomasi, ada perpanjangan dan sebagainya, itu maka akan meningkat. Biaya sudah dipastikan akan meningkat. Terima kasih, itu hal yang bisa saya sampaikan pas 12 menit ya, bukan 20 menit. Jadi masih ada waktu tanya jawab. Saya persilakan kembalikan kepada eh, moderator Pak Hendrik. Baik, Prof. Sesuai dengan rencana, tanya jawabnya nanti setelah materi, Prof. Baik. Jadi ada waktu untuk Pak Hari sekarang atau gimana? Nggih, Prof. Hari. Izin Prof. Misri masih bisa membersamai kami nanti untuk sampai di tanya jawab. Tapi nanti saya ada giliran mengisi di 10:10, sekitar 20 menit sampai setengah 11 kira-kira. Baik, kalau gitu gini aja, Prof. Izin mungkin kami rubah menyesuaikan 15 menit untuk tanya jawab untuk Prof. Misri, nggih. Boleh. Nggih, Prof. Nggih. 15 menit nggak karena apa-apa ya Prof. Prof Misri Hari akan... ya, mohon maaf Prof Hari. Takutnya Prof Hari ada acara juga nggak? Jadi nanti kita ini aman ya? Aman ya. Sakit, Prof. Matur nuwun Prof Hari. Baik Bapak Ibu, 15 menit bagi yang ingin bertanya ke Prof. Misri, kami persilahkan raise hand untuk direspon langsung oleh beliau. Karena ini 28 slide 700 sekian, jadi saya agak sulit ini untuk mendefinisikan di slide mana yang bertanya. Ya, ada di chat Mas Hendrik. Yang di chat Pak Hendrik ya. Di chat. Baik Prof,
di chat ada pertanyaan, Prof. Misri izin. Siap, Yang siap, pertama, siap, Pak Dirjen. jika perguruan tinggi akreditasinya di tahun 2026 sudah habis, apakah otomatis akreditasinya di sistem atau masih tetap mengirimkan dokumen LED LKPT? Izin ini APT ya ini ya. Prodi atau APT? Nah, ini izin mungkin Pak Anto Susanto. Ini kan fokusnya kita ke APS nih, LKPS nih, sesuai dengan lembaga akreditasi mandiri. Jadi mungkin pertanyaan satu ini lebih ke APT kayaknya ini karena LED dan LKPT. Ya. Tapi seandainya itu adalah prodi, J. maka kita masih menunggu keputusan. Itu tadi termasuk yang bagian yang belum selesai dibahas gitu ya hingga hari ini gitu ya. Tapi secara umum eh, sangat sulit menerima proses otomasi karena eh, saya yakin persiapan eh, untuk mesinnya yaitu PDDikti dan pemutu hingga hari ini juga belum selesai. Jadi kalau bisa dipastikan setahun ke depan kira-kira kalau toh ada otomasi untuk prodi itu akan masih belum bisa dilaksanakan. Hingga hari ini saja untuk otomasi yang ban PT masih belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang software atau sistemnya belum terbangun dengan baik dan sistemnya itu masih bersandarkan pada PDDikti dan kita tahu betul PDDikti sempat beberapa kali down dan juga data-datanya masih sangat-sangat perlu untuk diupdate atau divalidasi sehingga kalau itu yang dijadikan banyak pihak yang akan dirugikan baik prodi maupun juga lam teknik sendiri akan dirugikan gitu ya. Belum lagi lihat dari kapasitasnya PDDikti dari artian begini, pernah dilakukan uji coba untuk melakukan sebuah otomasi satu prodi atau bukan satu prodi, satu perguruan tinggi itu memakan waktu berjam-jam sampai kalau tidak salah 5 jam. Bisa dibayangkan kalau berbarengan ratusan prodi masuk, saya tidak sanggup membayangkan apakah PDDikti mampu menangani permintaan akses dari mesin ke mesin yang sangat banyak dan masif tersebut. Itu mengerikan sebenarnya bisa crash begitu ya. Pertanyaan pertama sudah saya jawab. J. Ya, kalau terkait pertanyaan 2, 3 dan ada pertanyaan dari Pak Ani atau Ibu Ani nih ya. Ini terkait instrumen ya kayaknya nanti di Prof Hari saja nggih, Prof. Atau seperti Ya, apa? kalau instrumen ke Prof Hari lah ya. Nggih. Dari yang kebijakan dulu Pak Ibu nggih, terkait yang disampaikan paparan fokus pada slide yang dibawakan oleh Prof Misri tadi nggih. Nanti kalau terkait instrumen detailnya nanti di Prof Hari. Kelihatannya juga yang Pak Anto ini 2 dan 3 juga masih terkait Prof Hari ya. Nggih. Terkait MBKM nanti di Prof Hari di instrumen baru seperti apa. Ya, tapi mungkin untuk yang DTPS saya ingin memberikan sedikit walaupun nanti detailnya Prof Hari, tapi barangkali kira-kira gambaran filosofisnya begini. Yang penting itu filosofisnya dulu begitu ya kebijakannya. Kenapa kami kebijakannya DTPS itu harus linier? Eh, karena memang kita ingin program studi itu berkembang sesuai kompetensi atau visi keilmuan yang ingin dikembangkan oleh prodi. Jangan sampai dalam pengembangan SDM-nya itu keluar dari visi keilmuan. Nah, buktinya adalah keilmuan apa yang diikuti di dalam S1, S2, S3 dari atau terutama eh, dua pendidikan tinggi terakhir gitu ya. Apakah S2, S3-nya gitu. Nah, ini harus linear. Nanti mengenai detailnya akan Prof. Hari. Kami mau mempunyai kelonggaran-kelonggaran, namun demikian kalau bayangkan kalau sebuah prodi mengikuti kelonggaran semuanya, pengembangan SDM-nya maka bisa dipastikan pengembangan SDM di prodi tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi cita-cita visi keilmuan dari prodi tersebut. Jadi itu landasan berpikirnya dulu. Jangan terjebak pada boleh tidak boleh itu fikihnya kira-kira gitu ya. Tetapi filosofisnya gitu ya itu yang harus kita pahami. Ya, baik Prof. Yang kedua ini dari Pak Zikrinur, Prof, terkait program dari Fakultas Vokasi USU, Prodi baru 2024, SK akreditasi minimal 2 tahun, jatuh di Mei
Mei Kalau permen, 2004 ya paham. gimana? Kalau Permen 53 mengatakan tidak perlu ya, nanti 5 tahun kemudian, 5 tahun setelah beroperasi, ya setelah memiliki operasi baru. Nah, tetapi seandainya tidak, misalnya Permen 53-nya diubah, maka kita akan kembali seperti dulu. Tapi secara umum Permen 53 mengatakan bahwa 5 tahun, tidak perlu 2 tahunan begitu ya. Iya, Jika instrumen LKP apakah sama dengan reguler karena belum ada lulusan? Nah, nanti akan dijawab oleh Prof. Hari kalau masalah itu ya. iya, iya. Terus terkait ini Prof, basic science juga nanti di Prof hari nggih, kebijakan terkait dosen pengajar basic Apa science. pertanyaannya terkait apa tuh? Kebijakan terkait dosen pengajar yang Oh untuk basic ya, science. ini mungkin saya bisa sampaikan. Jadi, apakah dosen pengajar itu harus basic science itu harus dari MIPA? Memang idealnya yang mengajarkan matematik, fisika, kimia, biologi adalah orang yang berkompetensi di bidang tersebut. Tetapi kami masih membolehkan bahwa itu berasal dari dosen-dosen yang bersangkutan, dosen-dosen di DTPS. Sih. Kenapa demikian? Karena memang kita menyadari adanya keterbatasan. Kedua juga kita menginginkan eh, apa eh, mata kuliah basic science tersebut juga arahnya juga menuju pada arah kompetensinya nantinya begitu ya. Tapi kami sadar betul bahwa hal ini sepenuhnya kami serahkan kepada prodi masing-masing. Memang nanti ada efeknya dalam perhitungan DTPS, jangan sampai juga misalnya dosen teknik kimia yang seharusnya DTPS tapi habis mengajarnya hanya basic science sehingga tidak sempat mengajar kompetensi prodi dan kompetensi dirinya sehingga malah tidak bisa jadi DTPS. Itu yang harus dihindari. Detailnya Baik, nanti Prof. dengan program. Ada yang raise hand Prof Istri. Baik, silahkan Persilakan moderator. tadi dari Pak Andi Setiawan, Polman Babel, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Izin Pak Prof. Misri Ya, Pak kami Made dari Andik. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nama saya Made Andik, Pak Prof. Ye. Terkait kebijakan nih Pak Prof, mohon izin. Kami dari sudut pandang pengelola UPPS ya, pengelola program studi, itu kan kita bukan hanya memiliki program studi yang nanti lari akreditasinya ke LAM teknik, tapi juga ada yang LAM Infokom, ada LAM Memba dan sebagainya. Nah, kami lihat itu ternyata standar antar LAM ini lumayan berbeda agak jauh, Pak Prof, Pak Komisi. Sehingga kami dari UPS-nya juga lumayan lumayan kesulitan ketika menyusun standar secara institusi karena berbeda satu dengan yang lain begitu begitu jauh. Nah, apakah kalau kami usul bagaimana kalau mungkin memungkinkan adalah hal-hal yang sifatnya pokok, yang paling utama itu bisa disamakan standarnya. Kemudian yang sifatnya khusus baru mungkin dibedakan. Sehingga di institusi, pengembangan institusi, anggaran institusi itu kan bisa bisa satu, bisa sama. Tapi kalau udah berbeda-beda kebijakan, instrumennya begitu-begitu jauh berbeda juga, kan, institusinya juga akan jadi kesulitan untuk itu. Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Maaf kalau jika kurang berkenan. Terima Silakan Prof. kasih, Made. Langsung dijawab ya, Pak. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Made Andik. Pertama sudah kami dengar dari beberapa pihak ya termasuk dari Ban PT dan uniknya dari Ban PT juga menyampaikan hal serupa gitu ya. Kalau dari Prodi kami sangat mengerti lah ya. Intinya kami menjawab seperti ini ya bahwa sebenarnya ketika kami mau membuat instrumen dulu itu kami diperintahkan ini sifatnya perintah gitu ya. Bahkan juga ditegaskan lagi perintahnya itu oleh Permen 53 bahwa harus ada kekhasan dari instrumen dan Ban PT waktu kami berdiri itu mendirikan nanti mungkin Prof Hari bisa menambahkan barangkali ya di saatnya nanti yang tepat bahwa instrumen kami itu harus betul-betul berbeda dengan yang ada dengan yang lain-lain gitu harus punya kekhasan gitu ya. Walaupun akhirnya juga masih mirip-mirip dengan Ban PT, sebenarnya kami rasanya instrumen kami paling mirip dengan Ban PT yang sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari situ sudah tidak sudah sebenarnya kami mengikuti perintah. Namun demikian memang ada upaya saat ini juga ada upaya agar ada hal-hal yang bisa disamakan. Tapi perlu Bapak Ibu perlu ingat juga bahwa kami ini
juga berpatokan pada International Engineering Alliance. Artinya kami menuju ke sana sehingga tidak bisa dihindari ada eh, beberapa hal yang memang sangat berbeda begitu. Saya bisa membagi dua gitu ya perbedaan tersebut, yaitu pertama adalah perbedaan filosofis. Rasanya kalau perbedaan filosofis itu hanya pada hal-hal yang sifatnya keteknikan begitu ya. Tetapi secara umum semua LAM itu sebenarnya sudah mengikuti SAN-PT, yaitu Cultural Relevance, Accountability and Mission. Sebenarnya kami sudah mengikuti itu gitu. Jadi mestinya sih sebenarnya secara prinsip itu eh, filosofinya sama gitu ya, mengikuti pola kram itu gitu ya. Secara prinsip mestinya begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Tetapi memang kami menyadari juga yang itu yang kedua, bahwa secara teknis kami ada perbedaan komposisi antara kualitatif dan kuantitatif. Kami sudah berusaha agar mengikuti IABI, tapi bagaimanapun juga beberapa hal itu karena ingin menuju kepada nanti pemantauan yang bisa dilakukan seperti Bapak tadi inginkan ya, secara otomatis, secara bersama-sama, maka itu harusnya adalah kuantitatif gitu ya. Maka kami juga punya yang kuantitatif. Walaupun kami menyadari banyak juga lam-lam lain yang dominan sekali, kualitatifnya hampir 90% begitu ya. Dan ini yang mungkin dirasakan oleh Pak Made Andik, perbedaannya demikian. Tapi kalau coba dilihat filosofinya sebenarnya seharusnya sama, yaitu KRAM. Hanya saja cara mengukurnya apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Nah, ini yang mungkin terlihat berbeda. Tentu sangat terasa sekali kalau kualitatif ya. Nah, kalau teknik kan berusaha untuk ke kuantitatif walaupun sekarang ada perubahan sedikit. Baik, mungkin saya hanya bisa menjawab itu barangkali Pak Made Andik ya. Kita terus berusaha untuk berkoordinasi sesama LAM. Kita ada forum komunikasi LAM, tapi memang untuk penyamaan instrumen ini belum dilakukan. Tapi boleh nanti kami sampaikan ada suara-suara demikian. Terima kasih. Monggo Pak. Berikutnya ini ada siapa ini Pak Hana. Mas. Pak Hen. Silakan Pak Hana. Mohon Ya, maaf. terima kasih Prof. Misri. Saya dari Sama-sama Politeknik, saya Pak. Bribtu Marosi. Hehehe, Pak. Tadi, sebelum saya lanjut bertanya, Bapak pernah sedengar namanya waktu di Jerman. Oh, Saya Masya lihat Allah. ada menyebut nama Bapak. Dan yang kedua, ada namanya Pak Dr. Yuliadi Erdadi, yang Polman juga saya dengar Oh, di pernah Perancis. dari Jerman, Pak. Ke Yunus Jerman, Erdadi ya. Baik, baik. sekarang menjadi direktur kami di sini, Pak. Oh, salam, salam Pak. Ya, ini beliau, Pak. Gini, Pak, yang masih membuat kami bingung tentang istilah dosen tetap, dosen luar, dan dosen tidak tetap. Itu yang masih mengganjal kami untuk mendefinisikan narasi itu, Pak. Gimana, Prof? Ya, sebenarnya terima kasih Pak Prof. Hana dan salam Bapak Erdadi. Ya, Jadi alles Gute ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sangat sederhana Pak. DTPS walaupun nanti detail bagaimana pengakuannya ada di Prof Hari, tapi secara umum dulu DTPS itu definisinya adalah dosen tetap perguruan tinggi. Satu ya Pak ya, dosen ya, tetap perguruan tinggi yang diberi tugas untuk mengampu mata kuliah sesuai kompetensinya. Nah, yang bagian frasa terakhir ini bisa kita bagi dua, yaitu kompetensi dosen tersebut dan kompetensi prodinya. Ini saling berkesesuaian. Ya, tentu tidak boleh kan saya seorang dosen yang tidak berkompeten mengajar di kompetensi prodi tersebut. Itu kan nggak boleh ya. Nah, bagaimana dengan dosen tetap? Dosen tetap itu jelas dosen tetap perguruan tinggi. Apakah dia merupakan pegawai negeri? Apakah dia merupakan dosen yang sudah dinyatakan sebagai tetap di situ?
Nah, itu harus dibuktikan kalau dia pegawai negeri tentunya dosen tetap ya. Kalau dia punya maaf, kalau dia punya NIDN atau ya NIDN, maka itu sudah dipastikan dosen tetap. Artinya NIDN-nya masih berlaku. Bagaimana dengan NIDK? NIDK kebijakannya adalah selama dia eh, berpunya kontrak lebih dari 5 tahun, maka itu akan kami akui sebagai DTPS, gitu ya. Tapi yang di perguruan tingginya loh ya, bukan bukan kontrak di tempat lain begitu. Nah, mengenai mungkin yang Bapak tanyakan terkait dengan dosen, bukan linearitasnya ya, tapi tadi kan saya lihat pertanyaannya apakah dosen luar atau dosen tidak tetap. Kalau dia selama berada di dalam kampus itu, dia punya NIDN di kampus itu, nanti kami akan cek di PDDikti, walaupun kami tidak menganut eh, apa namanya rezim, tidak menganut prinsip home base. Home base itu kami hanya melihat apakah perguruan tingginya sesuai dengan perguruan. Artinya Bapak Ibu tidak perlu mengubah home base. Sama sekali tidak perlu, karena mengubah home base itu butuh waktu lama dan juga bukan itu yang kami inginkan. Justru kami memudahkan. Boleh menggunakan dari prodi lain selama dia dosen tetap, silahkan digunakan. Yang disebut dengan dosen luar ya tentunya bukan yang berasal dari yang mengajar di dia tidak bukan, dia hanya mengajar sementara saja. Sementara dosen tidak tetap dia mengajar secara rutin tapi dia bukan perguruan tinggi tersebut. Mungkin barangkali yang ditanyakan terjawab ya Pak. Ya, Pak. Ya, baik. terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Misri, ada pertanyaan yang saya bacakan dari chat dulu karena Monggo, monggo. cukup. Terkait ini Prof, yang apabila sudah ke IAB apakah tetap wajib di Lamtek? Baik, jadi kalau Permen 53 menyatakan bahwa sebenarnya cukup salah satu saja kalau sudah tidak internasional, kalau sudah internasional tidak perlu lagi sebenarnya ke lam teknik begitu ya. Cukup. Tetapi Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang mohon diperhatikan. Pertama, kalau Bapak Ibu terakreditasi di lam teknik maka atau lam-lam lainnya ya, maka kami diperbolehkan lam akses ke PDDikti untuk memasukkan bahwa prodi tersebut, prodi yang bersangkutan telah terakreditasi nasional. Nah, permasalahannya adalah di dalam peraturan lembaga akreditasi internasional, baik itu yang ada di dalam negeri seperti IAB, LAM-EMBA dan lain-lainnya, eh, atau ABET atau itu tidak diperbolehkan punya akses ke PDDikti. Artinya, Bapak Ibu sekalian prodinya begitu terakreditasi internasional harus mendaftarkan ke PDDikti melalui Ban PT gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kalau terakreditasi oleh lembaga internasional yang tidak diakui oleh Dikti, maka PDDikti atau Ban PT tidak akan memasukkan data Bapak Ibu sekalian ke PDDikti. Akibatnya fatal, akibatnya adalah tidak punya akreditasi gitu ya. Nah, ini akibatnya nanti akan dicabut gitu ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian terakreditasi eh, oleh Lam Teknik, maka akan mendapatkan status unggul. Sementara kalau atau baik sekali atau unggul atau terakreditasi biasa. Eh, Kalau akreditasi internasional kan tidak ada itu, tidak ada unggul begitu ya. Oleh sebab itu, ini terkait dengan permintaan pengguna misalnya, dan juga misalnya pemberi beasiswa, pengguna terutama itu yang menginginkan apa nih statusnya gitu. Oleh sebab itu biasanya sih, walaupun sudah mendapatkan internasional, itu masih berharap juga mengikuti lam teknik. Oleh sebab itu, berkaitan dengan itu kami menyiapkan instrumen unggul khusus. Namun ada syarat-syaratnya, nanti detailnya bisa minta kepada humas kami. Jadi ada 4 hal yang diperhatikan. Secara umum boleh salah satu saja, internasional saja atau lam teknik saja. Tapi ada 4 hal tadi yang harus diperhatikan. Ya. Baik Prof, tadi batasnya Prof Misri sampai jam berapa Prof? Masih 10 menit lagi. Saya dengar masih ada masih belum selesai itu. Baik Jadwal Prof. saya 10 lewat 10 memang, tapi Iya. biar aja dulu.
Ada pertanyaan lanjutan, Prof. Ini saya rangkaiin Enggak, lanjut. pertanyaan terkait instrumen baru kita yang LAMTEK itu kan baru disosialisasikan, terus kan baru berlaku nanti kan September nggih, Prof? Atau nggih. Lah, itu bagaimana untuk statusnya prodi-prodi yang habis masa berlaku akreditasinya di Juni, Juli, Agustus, sedangkan belum ngirim di batch 2 juga. Kurang lebih seperti itu, Prof. Itu pertanyaannya tricky. Karena sebenarnya ada atau tidak adanya Permen 53, maka yang terlambat akreditasinya, maka dia tidak akan terakreditasi begitu ya, atau dia punya akreditasi. Namun kalau mau mengikuti batch 3 yang akan dimulai September nanti, silahkan memiliki surat dari pemerintah, dalam hal ini Dikti atau LL Dikti atau kementerian ya, atau supaya kami punya hak wewenang, bukan pemenang, bukan hak tapi wewenang untuk melakukan akreditasi. Sebab kami tidak berwenang bagi prodi yang tidak terakreditasi baik nasional maupun internasional. Salah satu saja tidak punya salah satu dari itu, kami tidak berhak untuk melakukan akreditasi reguler. Kecuali apabila ada rekomendasi dari Kementerian, LLDikti, atau barangkali juga dari Ban PT. Itu akan jadi panduan bahwa memang Bapak Ibu berhak untuk diakreditasi. Hati-hati kalau statusnya tidak terakreditasi, maka pemerintah berhak mencabut izin. Jadi bukan kami ini. Kalau kami kan tidak berwenang. Kalau Bapak Ibu, kalau pemerintah berhak untuk mencabut izin operasional Bapak Ibu, prodi Bapak Ibu sekalian. Yeah. Pertanyaan lanjutan, Prof, ini terkait di Perban PT 1324 itu terkait kata prodi dengan kata teknik dan teknologi otomatis ke teknik. Yang terakhir, Prof, pertanyaan di chat terakhir. Oke. Nah, itu namun ternyata tidak semua prodi yang menggunakan dua kata tersebut secara otomatis masuk di LAMTEK. Mohon penjelasannya, Prof. Baik. Cakupan prodi. Ya, jadi ini mengenai cakupan ya sebenarnya ya. Bapak Ibu sekalian, memang Ban PT menjadi lembaga yang berwenang untuk memasukkan Bapak Ibu prodinya kemana, ke LAM yang mana begitu ya. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa kami para LAM, baik LAM teknik, LAM Emba, LAM Dik dan seterusnya, tidak etis kalau diberi kewenangan untuk memberikan cakupan. Kenapa demikian? Karena kalau itu diberikan wewenangnya kepada kami boleh sembarangan melakukan akreditasi kepada prodi mana saja, maka akan terjadi konflik begitu ya. Dan itu potensinya luar biasa berbahaya begitu ya. Secara profesional, secara etis dan sebagainya itu sangat-sangat berbahaya. Bisa terjadi tawuran gitu ya. Nah, oleh sebab itu wewenang tersebut ada pada Ban PT yang diberikan oleh Dikti. Namun demikian, Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Ban PT apabila merasa tidak sesuai dengan atau tidak ada dalam cakupan, ataupun ada pada cakupan tetapi tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian berhak mengajukan surat kepada Ban PT ya, dari direktur atau dari rektor, tingkatannya bukan dekan ya, tapi minimum direktur ataupun rektor atau wakil rektor untuk mengirim surat kepada Ban PT bahwa prodi kami belum cakupannya sesuai dengan LAM teknik atau sesuai dengan LAM lainnya, diiringi dengan bukti kurikulum dan silabusnya. Pada prakteknya nanti Ban PT akan meminta tanggapan dari LAM teknik atau LAM-LAM lainnya, apakah bisa diakreditasi sesuai dengan cakupan dari LAM teknik. Kami akan menerima permintaan dari Ban PT. Pada akhirnya demikian, tapi tidak boleh atau bukan tidak boleh, tapi tidak sah kalau hanya Bapak Ibu sekalian menyurati kami saja, karena kami tidak punya wewenang untuk melakukan cakupan. Jadi silahkan ditempuh cara tadi ya. Terima kasih. Baik, ya. Bisa ini. Jadi terkait terkait LAM itu kan seperti yang dijelaskan Prof. tadi, tidak sepihak LAM teknik yang memutuskan, tapi harus dengan Ban PT. Itu betul. Menjawab beberapa pertanyaan di atas yang mirip senada, Prof. Terus terkait ini, Prof, ada pertanyaan
kalau status akreditasi interim with visit IAB, apakah juga dapat digunakan untuk memperpanjang Bisa, akreditasi? Bisa, bisa, ya? Oke. bisa. Siap, siap. Oke. Tapi syaratnya kalau untuk unggul khusus itu minimum masih berlaku 1 tahun. Jadi kan kalau interim itu kan bisa ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Nanti Bapak Ibu tolong ketika mau mendaftarkan unggul pastikan itu masih berlaku lebih dari 1 tahun. Jangan pakai aji-aji mumpung. Kami tetap akan menerima eh, kalau lebih dari 1 tahun. Udah mau habis ya? Iya, baik. Saya masih punya 2 menit ya. Baik, Prof. Ini udah panitia udah menghubungi saya soalnya. Ya. Pertanyaan lainnya ada yang rese nih Pak Suyadi barangkali? Oh iya, silahkan Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nanti Ya, sisanya kasihan udah nunggu ini. terkait instrumen bisa dipropari setelah ini. Monggo Pak Suyadi dari Unila. Baik, Oh, Pak Suyadi. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi Prof. Misri. Selamat pagi Pak Suyadi, sehat. Baik, mungkin ini singkat saja Prof. Oke. Jadi mungkin terkait beberapa waktu yang lalu kami menerima informasi tentang konversi akreditasi Prof. Jadi Prodi S1 Teknik Sipil kita itu selama ini akreditasi BAN PT dan habis itu di Desember 2026 Prof. Nah, Ya. terkait dengan konversi akreditasi itu apa prodi harus gitu loh Prof sifatnya. Kalau Konversi apa nih maksudnya? konversi ini Prof ke LAM kemarin ada Oh, edaran perpindahan. ya ke LAM. Jadi Saya terkait terkait apa Pak? ya itu kan ada beberapa pemenuhan gitu Prof. Artinya ada beberapa yang dokumen yang harus kita sertakan untuk bisa ikut dikonversi menjadi ke LAM teknik gitu Prof. Oke, saya tidak tahu apakah saya salah menangkap, tapi yang jelas apa akreditasi Bapak Ibu sekalian yang masih lalunya pakai ban PT masih kami akui statusnya sepanjang masih valid begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun selama itu masih valid akreditasinya. Satu. Kedua, nanti kalau mau mendaftar akreditasi kepada LAM Teknik, maka statusnya sama. Apakah itu yang lalunya berasal dari ban PT ataupun sudah dalam teknik, statusnya sama yaitu menggunakan instrumen baru akreditasi LAM teknik. Jadi sama Pak, tidak ada hal-hal yang berbeda perlakuan yang berbeda. Sehingga dokumen-dokumen yang Bapak butuhkan juga sama persis dengan yang lain-lainnya karena kami masih mengakui akreditasi yang lama sampai dengan habisnya. Lalu tolong ketika itu masih berlaku, daftar kepada kami, minimum jatuh temponya pada saat batch tersebut berlaku. Gitu ya Pak. Nanti kalau 2026 habisnya kapan Pak? Desember Prof. Desember, berarti Bapak Iya. paling lambat mendaftar di 1 September sampai 14 September 2026. Baik Prof. Jangan lebih lambat dari itu ya Pak, nggak akan diterima. Atau akan diterima kalau Bapak punya eh, rekomendasi dari LLDT atau BAN PT. Baik, Prof. Mungkin satu lagi, Prof, terkait yang basic science tadi, Prof. Misri menjelaskan bahwasanya untuk pengampunya itu tidak harus dari teman-teman dari MIPA, itu tergantung kebijakan prodi ya, Prof ya. Ya, Tapi kan tadi ada tapinya, Prof. kebijakan UPPS dan Prodi ya Pak. Ya ada pengurangan nilai. Nah itu mungkin parameternya seperti apa, Prof? Mungkin. Nanti monggo dilihat di matriksnya dan ditanyakan detailnya kepada Prof. Hari, karena prinsipnya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa kami menginginkan eh, apa semua mata kuliah diajar oleh orang yang berkompeten begitu. Ya. Detailnya nanti di Prof. Hari, G. Oke, makasih, Prof. Izin Prof, izin Eh, Prof, Tamrin Prof dari Universitas Melawarman Prof. Izin sebentar Prof. Saya serahkan pada Pak MC, Pak eh, moderator. Izin Prof, sekali aja Prof. cepat ya Pak ya, Ayo langsung. setengah Baik, Prof. menit. Oh Pak Tamrin. Ya, Prof, izin Prof terkait dengan teknik mesin kami yang sebenarnya itu kan udah lama terbuka terus terakhir diberikan izin sama LL Dikti Prof.
kami tak kunjung dapat akreditasi minimum, Prof. Sehingga kami sampai sekarang nggak bisa menerima mahasiswa, takut kami. Sudah dikirim ke kami belum, Pak? Yang teknik mesin yang dulu, Prof. Sudah pernah, Prof. Saya kirimkan Ya, dulu. apakah sudah ada, kalau ada dari LL Dikti tentunya kami akan proses. Tapi proses itu kan bukan berarti ketika diproses itu langsung mendapat, kan tidak pasti begitu ya, Pak. Ya, Sudah Prof. keluar Memang sih hasilnya? SK-nya waktu itu tahun 2014, Prof. Nggak pernah dibuka sampai saat ini. Oh, Iya, Prof. Nah, terakhir kami konsulkan ke LL Dikti, boleh nggak kami membuka. Ada rekomendasinya waktu tahun lalu rasanya, Prof. suratnya ada ya, surat Ada, rekomendasinya. Prof. Surat Ya, Prof. rekomendasinya masih belum habis masa. Kalau surat rekomendasinya terlalu panjang, terlalu lama juga nggak boleh juga ya, Pak. Siap, Prof. Nanti kami coba upload ininya kalau begitu, Prof. Kami sebenarnya cuma minta ini aja, kalau memang harus kami tutup, kami tutup. Karena kemarin kami akhirnya mencoba untuk memindahkan semua akhirnya dosen-dosen yang dari situ, dari teknik mesin yang ada Ya, ke prodi saya yang lain karena saya rasanya eh, mengingat bahwa ada pembicaraan bahwa ada beberapa syarat yang tidak bisa ya, dipenuhi, tapi saya tidak persis. betul. Siap, Ya, Prof. ada, Bang. Ya, Jadi masalahnya bukan karena tidak adanya rekomendasi barangkali, saya lupa, tapi ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi. Jadi mohon siap, maaf Prof. kalau tidak dipenuhi ya kami tidak bisa, Pak, karena kami nggak Baik, boleh melakukan akreditasi kalau syarat dasarnya tidak terpenuhi. Oke. baik, Prof. Siap. Cukup Makasih ya ya, Pak, Makasih, Pak Prof. mohon Tamrin. Makasih. dipahami. Silahkan nanti kalau memang sudah terpenuhi kami, seingat saya masalahnya bukan di kami, tapi masalahnya adalah tidak terpenuhinya beberapa syarat begitu ya. Baik. Siap, Prof. Baik, Mungkin Terima kasih makasih, Pak Prof. Tamrin. Pamit dulu closing. ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Prof Makasih, Hari Prof. tidak bisa Ye. membersamai Pak Hendrik. Makasih Prof Yusri Selamat untuk bertugas. kebersamaannya. Assalamualaikum. Ye, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin memang dinamikanya cukup intens, tapi atas keterbatasan waktu dari beliau dan yang akan kita sisihkan dalam kegiatan ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan instrumen akan menjadi konsen dari Prof Heri untuk mohon izin nanti Prof Heri kalau beberapa terkait DTPS dan lain sebagainya mungkin di highlight karena banyak sekali pertanyaan terkait linearitas DTPS dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya mohon admin ditampilkan CV-nya beliau untuk kami bacakan 1 menit atas sebelumnya. Ya, izinkan Bapak Ibu membacakan CV beliau, Prof Hari Purnomo, tanggal lahir Lumajang 3 Januari 64, guru besar di Teknik Industri UI, riwayat pendidikan sarjana Teknik Industri UI, magister Teknik Industri, doktor dari Udayana, keahlian dosen Teknik Industri, pakar ekonomi, pakar penjaminan mutu. Untuk menyingkat waktu, izin Prof Hari, monggo waktunya sekitar maksimal 45 menit. Tapi mohon izin untuk hal-hal yang menjadi banyak perbincangan terkait TPS menjadi mungkin konsen agak lebih detail dijelaskan. Terima kasih Prof Hari, monggo silakan. Iya, terima kasih. Mohon izin ini saya tak share screen ya. Ini Bisa, Bro. Admin di off-kan dulu tampilannya. Monggo Prof. Iya, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekjen, Bapak Dr. Burhanuddin. Kami hormati tadi juga ada Bapak Wakil Ketua FDTI, kemudian Bapak Moderator, Pak Dr. Hendrik. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami
Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan rahmat pada kita semua sehingga kita bisa bertemu di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, kami pakai background yang sama karena saya juga dekan, jadi saya sharing saja di sini terkait dengan apa ya keluh kesah daripada dekan di dalam akreditasi ini. Kemudian kami akan menjelaskan terkait dengan LED ya yang tentunya menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian di dalam nanti mengawal akreditasi prodi. Tadi ada pertanyaan apakah kegiatan ini sama dengan sosialisasi yang kita laksanakan di beberapa titik seluruh Indonesia. Jawabannya adalah sama, cuman kami akan menekankan tugas UPPS yang dimana sebagian besar UPPS itu adalah dekan. Meskipun UPPS itu juga bisa pada ketua kalau vokasi, direktur atau apa namanya kepala departemen. Kenapa kita menekannya pada UPPS? Karena sebenarnya akreditasi yang mulai dari 9 kriteria sekarang sudah diubah lagi sesuai dengan Permen 53 yaitu CRAM, singkatan dari Culture, Relevancy, Accountability, dan Mission itu yang sudah kita modifikasi. Itu tugas utama UPPS adalah penanggung jawab akreditasi. Jadi UPPS itu yang mengajukan akreditasi, bukan prodi. Kalau dulu yang mengajukan akreditasi adalah program studi, namun sekarang yang mengajukan akreditasi adalah UPPS. Ya, sehingga di sini UPPS memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa namanya pelaksanaan akreditasi itu. Di dalam akreditasi yang baru, kita ada 7 kriteria. Kalau kemarin ada 9 kriteria, maka sekarang ada 7 kriteria, yaitu yang bagian C itu ada diferensiasi misi, kemudian akuntabilitas, yang ketiga relevansi pendidikan, penelitian, dan PKM, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima sarana prasarana dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan K3L. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa dan luaran mahasiswa, yang ketujuh penjaminan mutu. Sedangkan bab 4-nya ada program pengembangan berkelanjutan, yang ini hampir sama dengan instrumen yang lama, yaitu yang ke bab 5-nya adalah penutup. Ini adalah struktur LED untuk kriteria instrumen baru. Ya, ada beberapa kriteria yang berbeda dari 9 kriteria yang merupakan instrumen lama. Ini manfaat evaluasi diri, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan kepada UPPS bahwa sebetulnya evaluasi diri yang kita susun itu sebetulnya adalah alat untuk membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran. Kemudian memperkuat budaya evaluasi institusi dan analisis diri sebagai dasar pengembangan UPPS dan program studi. Yang ketiga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi, tujuan lembaga, dan mendorong keterbukaan. Yang keempat, mendorong perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan sesuai dengan perkembangan yang mutakhir. Ada yang bocor. Ada yang bocor ya. Mohon izin untuk peserta mengkondisikan mic-nya supaya tidak mengganggu narasumber. Tolong admin mungkin bisa di mute. Pak Weldi, ya oke.
Monggo Prof, mohon maaf. Ya, baik. Jadi evaluasi itu sebetulnya kita susun meskipun tidak ada akreditasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah kebanyakan evaluasi diri itu disusun menjelang adanya akreditasi. Sehingga kenapa prodi-prodi itu terkadang belum siap untuk mengajukan akreditasi karena memang ini belum membudaya di setiap prodi dan UPBS bahwa sebetulnya evaluasi diri itu perlu disusun setiap tahun sehingga nanti pada saat mengajukan akreditasi itu sudah tinggal mengambil data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada penyusunan evaluasi diri ini kok ada coret-coret apa nih? Kita hapus dulu. Yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Keterlibatan semua pihak ini artinya bahwa di dalam menyusun borang itu maka semua pihak harus dilibatkan. Yang sering terjadi adalah bahwa penyusunan borang itu diselesaikan oleh tim ya, sedangkan UPPS dan Prodi terkadang tidak mengetahui. Jadi semuanya dipasrahkan kepada tim. Padahal pada saat nanti visitasi itu yang ditanya adalah dekan. Oleh karena itu UPPS maksud kami bisa dekan, bisa kepala departemen atau direktur. Oleh karenanya maka pada saat menyusun instrumen ini maka dekan itu atau UPPS itu menjadi tanggung jawab penuh terhadap isi yang ada di borang itu. Yang kedua, keserbacakupan bahwa kita sifatnya adalah analisis ya, berbeda dengan yang lama yang dulu 7 standar itu, yang dimana itu adalah proses, jadi hanya menampilkan proses saja. Sedangkan di sini adalah analisis, mulai dari input, proses maupun output, bahkan sekarang ada outcome. Itu yang perlu kita pahami bahwa keserbacakupan data menjadi cukup penting di sini. Kemudian kualitas data, jangan sekali-sekali nanti Bapak Ibu sekalian pada saat menyusun borang itu malah memproduksi data. Ini yang sering terjadi ya, bahwa memproduksi data semacam apa? Biasanya menyusun instrumen akreditasi itu mendadak itu ya, kurang 6 bulan ya, kurang 3 bulan sudah menyusun orang. Nah kalau itu terjadi pasti ada kemungkinan besar memproduksi data dan itu tidak diperbolehkan di dalam akreditasi. Kemudian yang keempat adalah kedalaman analisis. Nah, kedalaman analisis ini artinya bahwa LED yang disusun itu merupakan analisis dari LKPS maupun data-data yang lainnya. Nah, kalau dulu itu menyusun LED itu adalah copy paste dari LKPS yang ditaruh di LED. Namun sekarang harus dianalisis. Jangan mengcopy paste data dari LKPS ke LED. Tapi perlu kita lakukan pendekatan inovatif dan kreatif ya, sehingga data-data yang dari LKPS itu bisa dibuat grafik, misalkan begitu. Ada infografis yang kemudian dianalisis. Kenapa ini terjadi penurunan, kenapa ini terjadi kenaikan. Kemudian yang keenam ada rencana pengembangan harus dilakukan dengan baik, bahwa tujuan daripada nanti menyusun LED adalah dapat digunakan untuk rencana pengembangan 5 tahun ke depan. Dan yang ketujuh adalah aspek kejujuran. Ini penting Bapak Ibu sekalian bahwa data yang disampaikan itu harus betul-betul yang valid dan jujur di dalam mengisi LKPS maupun LED. Di 7 kriteria ini, yang pertama adalah diferensiasi misi, kemudian yang kedua akuntabilitas, yang ketiga relevansi penelitian, sumber daya manusia,
yang kelima K3L, yang keenam mahasiswa dan luaran mahasiswa, yang itu penjaminan mutu. Dan semuanya ini ada bobotnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau melihat bobot, silakan nanti melihat pada instrumen pedoman penilaian. Di situ nanti ada bobotnya. Nah, tentunya di sini pada saat nanti mau mengajukan akreditasi, dilihat mana yang bobotnya paling tinggi gitu ya, sehingga nanti punya strategi untuk menuju ke unggul misalkan gitu, maka pastikan bahwa bobot yang tinggi itu betul-betul dipenuhi sehingga nanti skornya akan menjadi tinggi selain nanti mempersiapkan syarat perlu unggul yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian jumlah butir di sini ini menurun dari instrumen yang lama. Kalau dulu sarjana yang akademik ya, sarjana terapan juga menurun. Kalau dulu sarjana akademik itu 74 butir, sekarang 60 butir. Jadi ada beberapa yang dikurangi gitu karena memang kami menganggap bahwa itu tidak cukup penting ya untuk kita nilai gitu, sehingga kita kurangi sehingga jumlah butir ini berkurang ya dari instrumen yang lama. Cara penulisan LED, Bapak Ibu sekalian, ini sama, yaitu untuk 7 kriteria itu yang ditulis itu ada 5 poin, yaitu latar belakang, kebijakan, indikator kinerja utama, kemudian analisis faktor keberhasilan penghambat, dan strategi perbaikan dan pengembangan. Jadi 7 itu memiliki struktur penulisan yang sama, yaitu ada 5 poin yang harus diisi oleh prodi. Yang instrumen lama itu ada 7 poin yang kadang-kadang kita sulit ya untuk mengisinya. Oleh karena itu hal-hal yang membuat prodi itu kesulitan di dalam mengisi LED ini maka kita hilangkan. Kita membuatnya lebih sederhana namun tidak mengurangi kualitas daripada borang yang diisikan untuk instrumen baru ini. Filosofinya Bapak Ibu sekalian, filosofi dasar nih ya, penyusunan evaluasi diri, bahwa di dalam evaluasi diri itu ada analisis eksternal dalam pengembangan UPPS dan Prodi, kemudian ada indikator kinerja utama dan tambahan, itu ada di setiap kriteria. Semua yang ada di kriteria dan yang ada di matrik itu kita sebut sebagai indikator kinerja utama. Sedangkan indikator kerja tambahan ini adalah indikator yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yang ini kita masukkan di penjaminan mutu. Jadi IKT-nya nanti masuk di penjaminan mutu. Nih, kemudian dari 2 aspek ini kita analisis, ya kita evaluasi IKU dan IKT melalui siklus PPEPP. Jadi penjaminan mutu menjadi unit yang cukup penting di dalam melakukan evaluasi ya IKU dan IKT. Kemudian dari IKU dan IKT itu di sini ada analisis faktor keberhasilan dan penghambat. Analisis faktor keberhasilan penghambat ini yang kita tekankan adalah penyusunan SWOT yang ini ya. Ini penyusunan SWOT ya untuk setiap kriteria. Sedangkan yang ini adalah strategi SWOT tadi. Jadi pada saat ini kita menyusun SWOT, di sini adalah strateginya. Ada strategi SO, WO, STWT. STWT itu digunakan dalam strategi perbaikan, sedangkan SO dan WO itu digunakan untuk pengembangan. Dan di sini kita susun semacam itu untuk setiap kriteria. Sedangkan di program pengembangan berkelanjutan, itu merupakan analisis SWOT gabungan yang ini. Analisis SWOT gabungan dari mana? Dari 7 kriteria tadi. Ini kita gabung di sini tidak berarti SWOT gabungan itu dijumlahkan semua itu enggak ya. Mungkin ada yang tumpang tindih. Itu kita lakukan evaluasi sehingga nanti betul-betul analisis SWOT gabungan untuk semua kriteria ini menjadi rujukan atau panduan UPPS dalam rangka untuk melakukan program pengembangan 5 tahun ke depan.
Kemudian di sini ada tujuan strategi perbaikan dan pengembangannya di sini, yaitu merupakan kita membuat tujuan strategis dalam rangka untuk menyusun Renstra UPPS. Kemudian di sini ada program perbaikan dan pengembangan. Nah, hasil akhir dari LED ini diharapkan bahwa LED yang Bapak Ibu susun itu dapat digunakan sebagai rujukan di dalam menyusun Renstra 5 tahun ke depan di tingkat UPPS. Ini. Jadi nantinya pada saat Bapak Ibu menyusun Renstra sudah tidak kesulitan lagi karena memang sudah dilakukan analisis ya, kelemahan, kekurangan, peluang dan ancaman gitu ya, agar nanti Bapak Ibu dapat menyusun Renstra dengan baik dan tepat sasaran gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti menyusun ini Renstra UPPS ini, nanti ini kan dasarnya adalah akreditasi, instrumen akreditasi, sehingga nanti pada saat Renstra disusun dan rencana kerja disusun, maka 5 tahun ke depan pada saat menyusun borang lagi sudah tidak kesulitan lagi. Itu harapannya. Sehingga nanti terjadi peningkatan, sehingga proses BPP-nya itu bisa berjalan dengan benar, gitu ya. Ini filosofinya semacam itu. Kemudian tugas UPPS, ini tugas UPPS. Dekan, kepala departemen, misalkan kalau sebagai UPPS atau direktur, maka tugas UPPS itu adalah untuk yang warna kuning ini adalah tugas UPPS, sedangkan yang warna hitam ini adalah tugas prodi. Ya, maka tugas UPPS di sini adalah untuk apa di sini? Untuk menangani mahasiswa, kemudian menangani keuangan sarana dan prasarana, ini tugas UPPS di sini. Kemudian keuangan sarana prasarana ini juga tugas UPPS, dan sumber daya manusia tugas UPPS. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan DTPS sebagai contoh, pertanyaan DTPS itu tugasnya siapa? Maka itu sebetulnya adalah tugasnya dekan, bukan ranahnya prodi, karena DTPS adalah dosen perguruan tinggi, gitu ya. Bukan dosen humbis. Sekarang sudah tidak ada lagi dosen humbis, yang ada hanya dosen minimal, bahwa persyaratan minimal setiap prodi itu hanya 5 dosen. Sedangkan selain 5 dosen itu sebagai syarat pendirian itu kita sebut sebagai DTPS, yaitu dosen perguruan tinggi. Sehingga tidak ada sekat-sekat sekarang antar prodi yang menyatakan, oh saya itu dosen ini, saya itu dosen ini, saya dosen prodi ini, sudah tidak ada lagi. Tidak ada sekat-sekat semacam itu. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau keunggul akan lebih mudah, ya, karena bisa sharing sumber daya manusia. Ini tugas UPPS. Kemudian tugas prodi apa? Tugas prodi adalah kurikulum pendidikan, menyusun kurikulum, penelitian, DTPS, kemudian PKM DTPS, dan juga menentukan luarannya. Jadi luaran pendidikan, luaran penelitian, dan luaran PKM. Ini tugas dari program studi. Kemudian kita lanjutkan di sini. Masuk ke kriteria 1, yaitu diferensiasi misi. Apa yang diukur di dalam diferensiasi misi? Yang pertama adalah kekasan visi misi UPPS dan scientific vision. Di sini ini nanti maka tugas sebagai UPPS adalah bagaimana visi yang ada di fakultas atau mungkin departemen itu disesuaikan dengan visi perguruan tinggi. Linearitas, ya, linearitas antara visi perguruan tinggi dengan visi UPPS.
Kemudian visi perguruan tinggi dan visi UPPS ini harus menaungi yang namanya scientific vision ini, yaitu visi keilmuan program studi. Ini ya. Nah, maka sebetulnya pada saat instrumen baru ini launching, ini karena sudah mau launching ya, ini masih sosialisasi, mungkin 1-2 hari lagi instrumen itu bisa diunduh lewat Sakti gitu ya, sistem Sakti, maka tugas UPPS adalah ngecek apakah visi UPPS itu sudah inline dengan visi perguruan tinggi, yang pertama. Yang kedua, apakah setiap prodi itu memiliki kekasan visi misinya. Karena nanti di dalam scientific fiction atau program studi ini nanti akan turun di sini menjadi kurikulum di sini. Ya, kurikulum. Ini tulisannya nggak karu-karuan, nggak apa-apa lah ya. Akan turun, tulisan apa gitu nggak apa-apa bagus ya Prof. Akan turun ke kurikulum. Makanya harus dipastikan bahwa kurikulum di program studi itu apakah sudah mendukung visi scientific vision atau belum. Nah, ini pekerjaan yang juga tidak mudah dan harus dirancang dengan baik mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pada saat mengajukan akreditasi sudah tidak kesulitan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme penyusunan visi misi. Mekanisme penyusunan visi misi ini saya kira sama dengan instrumen yang lama, harus melibatkan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Ini bagaimana visi misi itu disusun. Kemudian yang cukup penting adalah tingkat pemahaman visi misi. Tingkat pemahaman visi misi ini sebetulnya yang kita harapkan itu bukan menyebarkan kuesioner. Sekarang yang instrumen baru ini sudah tidak menyebarkan kuesioner ya. Kalau dulu kan menyebarkan kuesioner, yang paham berapa persen, belum paham berapa persen. Namun tingkat pemahaman dan pencapaian visi misi ini basisnya adalah kinerja. Misalkan scientific vision program studi, kalau saya orang teknik industri ya, orang teknik industri, saya pernah juga diundang di ITB Cirebon itu ya, PSDKU Cirebon, TI, kemudian saya tanya apa scientific vision-nya. Salah satu Kaprodinya menyebutkan bahwa scientific vision di ITB Cirebon itu adalah smart logistik, ya, smart logistik. Maka untuk mengetahui seberapa paham ya stakeholder internal itu terhadap visi tersebut, maka yang kita tentukan adalah kinerjanya. Kinerjanya, di mana kinerja yang kita ukur adalah berapa banyak penelitian dosen yang terkait dengan smart logistik, misalkan begitu, atau berapa karya mahasiswa ya yang mengacu pada smart logistik misalnya. Ya, itu yang kita ukur, bukan lagi menyebarkan kuesioner. Ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ke yang kriteria kedua, yaitu relevansi. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ini ranahnya program studi, relevansi ini. Ranahnya program studi. Namun ada yang ranahnya UPPS. Ya, di mana ranahnya UPPS? Nanti kita jelaskan di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pendidikan di sini ini ranahnya prodi ini ya. Prodi harus menyusun kurikulum ya, harus memutarikan kurikulum, menyusun profil lulusan, kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran, kemudian kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan, proses tinjauan rutin CPL, RPS, proses pembelajaran, proses tinjauan rutin, proses pembelajaran, hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran, kemudian ada pratikum, ya, basic science, proyek
rekayasa penjiri bidang prodi, capstone desain, dan suasana akademik. Nah, di sini dari bentar ya, dari sini ke sini nih, sampai sini itu adalah ranahnya program studi. Sedangkan suasana akademik ini adalah ranahnya UPBS. Ini. Maka bagaimana UPBS bisa menyusun apa namanya program-program yang terkait dengan suasana akademik. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tentang penelitian, ya, penelitian dan pengabdian. Penelitian dan pengabdian ini maka ranahnya UPBS itu adalah peta jalan ini ya, membuat peta jalan penelitian ini. Ini ranahnya UPBS. Karena yang bisa menyusun roadmap adalah UPBS, ya, bukan prodi. Jadi peta jalan penelitian dan PKM itu adalah bidang kerjanya UPBS. Sedangkan nanti kesesuaian penelitian PKM dalam mendukung visi misi upaya dan program studi ini adalah ranahnya program studi. Jadi ini. Nah, nanti jika jangan semua dilimpahkan ke program studi, ya kasihan itu. Ya dekan harus punya tanggung jawab juga terhadap akreditasi ini. Nanti pada saat peta jalan penelitian dan PKM yang ditanya juga dekan gitu ya, UPPS gitu ya. Kalau UPPS-nya dekan gitu ya. Kemudian sumber daya manusia, ya, profil dosen ini adalah tugas UPPS dan program studi. Penataan dosen itu maka tanggung jawab UPPS ya. Tenaga kependidikan itu juga tanggung jawab UPPS. Beban kerja dosen ini tanggung jawab prodi yang ngeplot mata kuliah ya. Kemudian kinerja DTPS tanggung jawab prodi gitu kan. Makanya sekarang perlu penataan DTPS ya, agar nanti pada saat mengajukan akreditasi sudah tidak kesulitan lagi di dalam meraih peringkat unggul. Memang penataan ini cukup penting ya, terutama di DTPS. Ini adalah beberapa tugas daripada UPBS dan program studi. Kemudian sarana prasarana ini adalah milik UPBS ya, bagaimana UPBS bisa menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan akademik maupun non akademik. Kemudian K3L dipastikan bahwa keamanan, keselamatan, sivitas akademika terjamin di kampus itu. Jangan sampai ada kecelakaan kerja ya di kampus gitu ya. Kemudian mahasiswa dan luaran mahasiswa. Ini rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS, persentase mahasiswa asing, IPK lulusan, presentasi mahasiswa, jumlah produk, masa studi, lulusan tepat waktu, dan seterusnya. Ini sampai tingkat kepuasan pengguna lulusan. Ini juga ada yang ranahnya prodi dan ada yang ranahnya UPBS. Yang ranahnya UPBS yang mana? Ranahnya UPBS itu adalah persentase mahasiswa asing. Karena mahasiswa asing ini adalah mahasiswanya UPBS yang dihitung, bukan prodi. Ini adalah mahasiswa asing UPBS, ya bukan prodi. Misalkan begini, di satu fakultas itu ada 3 prodi, teknik sipil, teknik elektro, teknik industri. Maka yang dimaksud dengan mahasiswa asing di sini adalah mahasiswa asing milik teknik mesin, teknik elektro, dan teknik industri. Kalau yang mengajukan akreditasi teknik industri, kemudian mahasiswa asingnya itu ada di teknik mesin dan teknik elektro, itu berarti bisa ngangkat teknik industri. Nah, ini asing adalah milik UPBS ini, bukan milik prodi. Kemudian penjaminan mutu, penjaminan mutu.
Yang ingin diukur keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan, ini sama dengan instrumen yang lama. Kemudian ketersediaan dokumen dan pengganggu mutu eksternal ini juga sama. Kemudian indikator kinerja tambahan ini perlu disusun ya, indikator kinerja tambahan ya, baik indikator kinerja tambahan di level UPPS, universitas boleh, kemudian di level UPPS dan di level prodi untuk indikator kinerja tambahan ini. Kemudian keterlaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu internal, evaluasi capaian kerja dan kepuasan pemangku kepentingan ini terkait dengan penjaminan mutu. Kemudian proses untuk penjaminan mutu harus mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut. Ini siklus yang harus diikuti di dalam proses penjaminan mutu. Namun masih banyak perguruan tinggi di mana siklus PPEPP-nya itu belum jalan secara penuh, yang terputus. Biasanya terputusnya itu yang di warna merah ini, perbaikan tindak lanjut ini. Umum itu berhenti di RTM. Setelah RTM selesai sudah. Nah, bagaimana cara mengetahui proses PPEPP itu bisa berjalan secara utuh itu sering sekali menjadi pertanyaan ya yang ikut sosialisasi ini. Bagaimana kita bisa mengukur PPEPP ini secara utuh gitu ya. Nanti kita coba jelaskan lebih detail lagi ya. Namun sebetulnya setelah RTM itu harus ada tindak lanjut untuk melakukan perbaikan sehingga nanti terjadi sebuah peningkatan. Ini proses penjaminan mutunya semacam ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita jelaskan secara detail karena waktu gitu ya. Kemudian program pengembangan berkelanjutan ini adalah merupakan bagian tersendiri, yaitu bagian 3 tadi ya, bab 3. Program pengembangan berkelanjutan ini adalah bagaimana nanti UPPS dapat menyusun strategi atau tujuan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan agar UPPS bisa menyusun renstra 5 tahun ke depan. Tujuan daripada program pengembangan berkelanjutan ini. Sehingga kalau sudah instrumen akreditasi itu sebagai dasar untuk menyusun program, maka 5 tahun ke depan bisa cepat dilakukan perbaikan sehingga untuk meraih akreditasi unggul itu dapat dengan mudah dicapai, gitu ya. Kita menekankan pada analisis SWOT ya. Silakan kita konsentrasinya pada analisis SWOT. Kalau dulu silakan mau pakai metode apa saja, tapi kalau ini yang instrumen baru ini kita tekankan pada analisis SWOT. Kenapa? Karena ini yang mudah dipahami oleh asesi maupun asesor ya. Yang secara umum ya mudah untuk dipahami oleh asesi dan asesor. Tujuan strateginya pengembangan, kemudian ada program perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Kemudian persentase bobot Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Misri bahwa input itu bobotnya 25%, proses 35%, output dan outcome 40%. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi mana saja yang memiliki bobot-bobot tinggi, maka itulah yang Bapak Ibu kejar sehingga nanti akan mudah untuk mendapatkan skor yang tinggi. Kemudian syarat perlu unggul Diploma 3 ada 5, yaitu kurikulum, jabatan akademik DTPS, waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, dan penjaminan mutu. Sedangkan untuk sarjana dan sarjana terapan, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem tata pamong. Sistem tata pamong ini mohon bisa dipastikan bahwa sistem tata pamong yang digunakan sesuai dengan statuta yang ditetapkan oleh yayasan jika swasta, kemudian kalau yang negeri ditetapkan oleh mengacu pada peraturan pemerintah.
Jadi sistem tata pamong ini yang kita cek apakah nanti sesuai dengan statuta atau tidak gitu kan. Ini yang akan juga menjadi syarat perlu unggul. Sehingga statuta menjadi cukup penting untuk dilakukan review ulang gitu ya. Jika memang ada ketidaksesuaian antara statuta dengan tata pamong yang diterapkan di UPBS. Kemudian yang kedua kurikulum ya. Ya, kurikulum ini harus ditata mulai dimulai dari penentuan profil lulusan, JPL, JPMK dan cara pengukurannya. Kemudian ada basic science dan matematika. Ini menjadi syarat perlu unggul juga, di mana untuk sarjana basic science dan matematika ini 25 SKS dan sekarang sudah tidak diperbolehkan splitting. Kalau dulu boleh splitting ya, boleh. Sekarang harus butuh mata kuliahnya ya 25 SKS minimal. Kemudian kualifikasi akademik di TPS ini doktor itu sekitar 38% atau sekitar 40%-an lah ya untuk mencapai unggul. Jabatan akademik minimal lektor ini 50%. Lektor kepala guru besar. Kemudian ada satu tambahan lagi yaitu publikasi di TPS untuk mendukung visi UPBS dan keilmuan program studi. Ini juga menjadi syarat perlu unggul. Jadi nanti publikasi di TPS itu harus betul-betul mendukung visi UPBS dan scientific vision. Kemudian waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja dan penjaminan mutu. Untuk magister ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magister juga ada perbedaan dengan sarjana. Untuk magister ini penekanannya adalah ada di publikasi mahasiswa. Kemudian kalau doktor pasti ya, untuk publikasi mahasiswa itu memiliki bobot tertinggi di dalam syarat perlu unggul. Kemudian ini profesi insinyur ya, ada 6 juga syarat perlunya. Kemudian terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mau diskusi kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Prof. Hari. Sambil membacakan pertanyaan dari teman-teman, Prof. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang paling mengerucut terkait DTPS, Prof. Nanti mohon pencernaan, mohon pencerahannya. Yang pertama, Prof, mungkin terkait DTPS itu yang dari unsur lulusannya dari sains, Prof. Mungkin kisi-kisinya gimana, Prof, supaya bisa diakui sebagai DTPS. Ya, baik. DTPS itu sudah kita sepakati di Lamteknik, yaitu bahwa yang dimaksud dengan DTPS itu adalah yang kelompok eksakta. Ya, kelompok eksakta. Sehingga banyak sekali pertanyaan begini. S1 SPD, kemudian S2-nya teknik, gitu ya. Maka itu sudah kita sepakati bukan DTPS, maka menjadi DT, dosen perguruan tinggi. Karena yang dimaksud dengan DTPS itu adalah dosen yang mengajar body of knowledge. Ya. Maka dosen yang mengajar basic science dan matematika itu bukan kategori DTPS. Yang DTPS itu adalah dosen yang mengajar body of knowledge. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau S1-nya teknik, S2-nya MM atau MPD? Maka itu juga bukan kategori DTPS, masuk kategori DT. Ya. Nah, kalau misalkan S1 teknik, S2 teknik, S3-nya manajemen, maka diakui S2. S3-nya belum diakui. Itu. Nah, yang kita akui, ini masih kesepakatan bersama ya, dari Lamteknik yang kita akui adalah 2 ijazah berurutan. Kalau misalkan S1-nya SPD, S2-nya teknik,
S3-nya teknik, maka di TPS itu. SPD-nya gugur. Itu. Tapi kalau S1-nya teknik, S2-nya MM, S3-nya teknik. Nah, ini yang agak berat ya, Gitu. dengan itu. Maka itu DT sebetulnya. Gitu. Karena kita sudah sepakat 2 ijazah berurutan, sehingga sekarang tuh banyak sekali yang MM itu ya, itu kuliah lagi itu ya. Ini kesepakatan kami di Ilham Teknik Bapak Ibu sekalian. Begitu. Iya. Prof, lanjutannya Prof, ini ada case Prof yang ditanyakan. Kalau dia itu dosen di teknik elektro, Prof. Nah, kebetulan beliau adalah S1, S2, S3-nya itu teknik fisika, mengajar mata kuliah terkait BOK yang di teknik fisika, di teknik elektro. Akan tapi pada saat asesmen kemarin B1 tidak diakui karena permasalahan 1-2 hal. Padahal menurut penjelasan dari teman dekan bahwa sudah tridharmanya sudah sesuai dengan BOK yang di teknik elektro. Mohon pencerahannya, Prof. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf nggih. Asesor itu banyak ya, sekitar dan punya pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya harus defend ya kalau semacam itu. Nah, kalau misalkan nanti defend itu ternyata masih belum diakui, sebetulnya bisa melaporkan ke kami. Maka nanti yang menilai itu majelis, bukan asesor lagi. Itu. Nah, banyak kasus ya yang sudah dilaporkan ke majelis. Ternyata ini masuk kok sebagai DTPS, kenapa asesor kok belum mengakui gitu ya. Maka keputusan ada di majelis, karena keputusan akhir nilai itu ada di majelis. Nah, itu yang mungkin yang perlu kami sampaikan ya, kalau misalkan Mas ya asesornya ngotot semacam itu gitu ya. Sebetulnya kalau S1-nya itu elektro, kemudian S2, S3-nya fisika, fisika itu kan masuk dalam kelompok eksakta, ya toh? Harusnya diakui gitu. Kalau memang disertasi dia itu sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di teknik elektro. Maka untuk ngecek linearitas itu dari mana? Dari disertasinya. Disertasinya itu sesuai enggak ya untuk ngajar di elektro gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya UPPS itu tidak boleh hanya mengajar saja, tapi juga harus ikut tridharma di prodi yang diakreditasi. Penelitian dan penelitian. Kalau misalkan dia punya histori ya penelitian sesuai dengan teknik elektro, itu seharusnya diakui sebagai DTPS. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian ada kasus semacam itu saya kira akan Bapak Ibu bisa melaporkan ke majelis akreditasi. Nanti biasanya kami dan tim kami yang akan cek ulang LKPS dan LED-nya. Dan itu juga banyak yang kita lakukan semacam itu. Begitu Pak Hendrik. Izin Prof, lanjutannya untuk yang NIDK Prof yang usianya di atas 65 tahun sudah boleh, tidak ada prediktif? Boleh, asalkan ada kontrak 5 tahun dari perguruan tinggi dan terlibat dalam tridharma, Bang ya. Tidak boleh mengajar saja. Baik, berarti itu harus tridharma, Prof ya. Terus lanjutan Prof, ini untuk mata kuliah umum apakah boleh diajarkan oleh DTPS, Prof? Seperti Pancasila, kewarganegaraan dan boleh saja, kalau nggak ada dosennya boleh ya. Silakan, kita nggak terlalu, kalau dosennya nggak ada ya boleh saja. Baik. Tapi yang meskipun dia mengajar mata kuliah umum, cuman dosen itu juga harus dikasih ngajar BOK ya. BOK, supaya tetap DTPS. DTPS gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Mohon izin Pak, mohon izin menindaklanjuti pertanyaan tadi, jawaban dari Bapak tadi.
mengenai dosen Izin Prof, mata kuliah izin umum. Pak, mungkin diperkenalkan dulu Pak dari mana? Ya, saya Pak Hana dari PTPM Pak, Politeknik Tridaya Pirtumo Rosi, Kendari. Ingin mempertanyakan tadi mengenai dosen mata kuliah umum itu masuk dalam dosen tetap atau gimana? Silahkan Prof, yang ngajar mata kuliah umum tadi apakah bisa di TPS? Kan tadi udah Bisa, dijawab. bisa asalkan dia juga mengajar BOK ya, tidak hanya mata kuliah umum saja. Begini kasusnya Profesor. Ada kami mengambil dosen PMP contohnya yang datang mengajar pada kami pada Politeknik. Dia dosen PMP, guru PMP, dosen PMP dan ngajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Apakah itu bisa diklaim sebagai dosen tetap atau dosen kontrak atau dosen apa, Pak? Kalau dia bukan kompetensinya di eksakta gitu, kemudian dia mengajar di mata kuliah umum, maka dia sebagai DT bukan DTPS. Cuman kalau vokasi begini ya, vokasi yang tadi saya tambahkan, vokasi itu untuk SPD, kemudian S1 SPD, S2-nya MT itu diakui Pak. Kalau vokasi loh, vokasi. Ya, jadi gini Pak kasusnya. Ada mata kuliah PMP di kampus kami. Kemudian kami mengundang dosen dari luar, dosen dari Unhalu Oh, untuk kalau itu dosen Pak, dosen tidak tetap Pak. Iya. Izin Pak, mungkin sudah jelas Pak. Ya, nggih, matur nuwun Mas. Matur ya, nuwun. siap. Baik, ada pertanyaan lagi Prof. Itu bertanya Pak Hendri. Oh, nggih. Bu Dia, monggo. Oke, terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Hendri dan Prof. Hari. Saya di Astutiningrum dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Saya saat ini menjadi dekan fakultas, tapi di tempat kami itu bukan fakultas teknik ya Pak, karena kami punya prodi yang berbeda-beda. Jadi kami sebut dekan fakultas sains dan humaniora, yaitu ada manajemen, hukum, dan teknik. Nah, tadi saya mendengarkan sosialisasi ini bahwa ketika asesmen itu dokumen dan akses itu semuanya kan kebanyakan bertumpu di fakultas nih Pak nih, dokumennya termasuk membuat roadmap, kurikulum dan sebagainya. Sedangkan saya sendiri bukan basicnya orang teknik Pak. Maksud saya mungkin kalau yang diakreditasi itu adalah fakultas teknik yang dimana dia punya prodi teknik yang banyak, mungkin matching sekali atau mungkin mudah sekali. Tapi bagi kami kan agak kesulitan. Tapi kami mohon pencerahannya kira-kira kita harus bagaimana ini Prof, supaya kami juga bisa mendampingi atau mungkin bahkan kami yang diakses justru ya untuk akreditasi prodi teknik industri di tempat kami. Begitu Prof pertanyaannya. Pertanyaan saya, prodi tekniknya di fakultas Ibu berapa? Di mana Pak? Prodi apa Bu? Prodi tekniknya Prodi teknik berapa? industri Pak. Teknik industri. Satu aja? Satu aja, ya. Karena kami hanya punya 4. Ada teknik informatika Pak. Teknologi informasi, maaf, teknologi informasi. 2 teknik. 2 teknik ya. Yeah. Teknik teknologi informasi sama teknik industri ya. Teknik industri, J. Oke, baik Bu. Jadi UPPS itu sebetulnya kan bebas ya. Fakultas itu kan bebas ya. Mau dinamakan apa saja itu kan boleh gitu ya. Mau digabung boleh. Ada juga kelompok pertanian dengan teknik digabung di satu ada. Kemudian kalau di UIN itu kan namanya Saintek gitu ya. Itu digabung jadi satu dengan kelompok sains dan teknologi. Karena memang namanya fakultas itu kan tidak ada nomenklaturnya. Gitu. Jadi bebas orang buat itu kan dan tidak ada nomenklaturnya. Cuman tugas dekan atau UPPS itu kan nanti yang diakreditasi. Ya, maka dekan itu harus punya tanggung jawab penuh terhadap orang yang disusunnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan Ibu mau menyusun borangnya di situ, maka harus bisa memilahkan kelompok ekonomi jangan dimasukkan ke kelompok teknik, Bu.
Nggih. Misalkan mahasiswa asing gitu ya. Mahasiswa asing itu milik UPPS memang, tapi yang ekonomi jangan dimasukkan. Masukkan yang kelompok teknik 2 itu aja, teknologi Oh informasi gitu. masih oke, teknik industri masih oke dimasukkan. Jadi Ibu menyusunnya nanti itu basisnya adalah 2 teknik itu. Oh nggih. Jadi Ibu jangan khawatir, tidak usah bingung Bu. Dunia ini sudah penuh dengan keributan, Iya. tambah bingung gimana Soalnya Bu kalau ya? ada hukum sama manajemen kan saya kan bingung nanti nyambung-nyambungnya itu loh, Prof. Ya, Ruwet tapi nanti. kalau masalah tata kelola dan penjaminan mutu, semuanya bisa masuk. Nggih, Tapi masuk. konsentrasinya kan pada akreditasi, pada prodi yang diakreditasi gitu. Begitu Nggih. Bu Dia. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih, Prof, Iya, masukannya. iya, izin Prof. Selanjutnya Prof, mungkin kita masih ada Ya. waktu 10 menit. Terkait ini Prof, apa? Assalamualaikum. Iya. Mohon maaf Bu. Boleh bertanya ya? Dari mana ini Bu? Silakan monggo. 1 menit Bu ya. Sampaikan. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasti dari Universitas Gresik, Prof. Mau menanyakan, kebetulan yang tadi kurang jelas untuk background pendidikan itu. Jadi saya S1-nya itu teknik lingkungan, kemudian S2-nya juga teknik lingkungan, kemudian saya home base saya ini saat ini di teknik sipil. Nah, pada saat ada akreditasi kemarin itu kalau ambil S3 ya background-nya yang sipil. Nah, kalau seandainya saya mengambil tuh ada MMT itu ada program S3. Jadi kalau nggak salah itu Doktor Manajemen Teknologi. Itu anunya apa? Gelarnya, Bro. Nah, itu bagaimana, Prof? Apakah bisa, Prof? Ibu mau sekolah di MMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mau sekolah di MMT gitu. S3 gitu. S3-nya. Jurusannya S3. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu. Nggih. Untuk S2 Nggih. MMT dan S3 MMT karena itu diakreditasi oleh LAM-EMBA gitu ya. MMT itu Nggih. diakreditasi oleh LAM-EMBA gitu ya. Maka tidak masuk dalam kelompok kami, Bu. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Ya, kalau saya sarankan yang kelompok teknik aja Nggih. sekolahnya nggih. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kalau misalkan yang di seperti pendidikan ilmu teknik itu sakit ya, Bro? Tidak bisa, Bu, karena itu beda rumpun. Beda rumpun ilmu. Itu rumpun ilmu kependidikan. Oh, gitu. Nggih. Ya Bu ya, cukup Bu. Nggih, nggih. Terus teknik murni nggih, Prof. Nggih, matur Nggih, nuwun. teknik nggih. Nggih, assalamualaikum. Ya, lanjut Prof, mungkin masih ada waktu 5 menit. Kalau S1 Teknik Kimia, sebenarnya umum aja Prof, mungkin berbanyak pertanyaan itu agak mirip-mirip Prof. Untuk kasus DTPS mungkin perlu dirinci lebih Prof. Artinya kalau S1, S2, S3 beda bagaimana, terus 2 pendidikan terakhir tadi seperti apa, karena case-nya terlalu beragam Prof. Overall saja gimana Prof untuk menyiasati atau menyikapi terkait DTPS Prof Hari? Monggo. Iya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, memang penataan DTPS itu cukup penting ya. Bahkan ada prodi yang sekarang unggul itu yang doktornya hanya 1 misalkan di prodi itu gitu ya. Tapi dia pinter menata DTPS, maka bisa unggul juga gitu. Nah ini. Jadi DTPS itu adalah dosen perguruan tinggi yang mengajar di prodi yang diakreditasi sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Jadi dosen perguruan tinggi ya ini. Jadi sekarang itu sudah tidak ada namanya dosen home base. Saya sendiri itu DTPS di berbagai prodi, ya, karena memang saya punya kompetensi untuk mengajar di situ. Nah, makanya di dalam teknik itu karena DTPS itu adalah dosen perguruan tinggi, maka semua dosen di perguruan tinggi itu sebetulnya bisa menjadi DTPS di berbagai keteknikan, ilmu keteknikan gitu, asalkan sesuai kompetensinya.
yang cukup penting kita pahami adalah linearitasnya. Ya. Linearitas ini bukan linearitas prodi, tapi linearitas bidang ilmu. Jadi ini linearitas bidang ilmu ya, bukan linearitas prodi. Sehingga kita kelompokkan menjadi kelompok eksakta, Pak. Kalau misalkan memang dia itu dari eksakta, kemudian dia sebagai DTPS, maka yang dicek adalah kompetensinya. Untuk mengetahui kompetensinya, itu dari disertasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penelitian-penelitian 3 tahun terakhir. Apakah penelitian 3 tahun terakhir itu betul-betul sesuai dengan kompetensi yang diajarkan atau tidak, gitu ya. Makanya di dalam menyusun akreditasi itu akan lebih baik kalau dimulai dari TS-2. TS-2 itu sudah disusun untuk mengatur dosennya itu supaya nanti linier di bidang ilmu. Selain kelompok eksakta itu belum bisa dianggap sebagai DTPS dengan beberapa catatan ya, yang boleh yaitu vokasi, misalkan vokasi itu S1-nya SPD, kemudian S2-nya eksakta teknik gitu ya. Itu bisa kita akui dengan catatan yang SPD itu dia memiliki sertifikat kompetensi itu ya untuk vokasi. Tapi kalau untuk sarjana dari kelompok akademik gitu ya, dari kelompok akademik itu tegas gitu ya, tegas. Kalau S1-nya SPD, S2-nya itu teknik, maka tidak bisa diakui. Begitu sebaliknya, kalau S1-nya teknik, S2-nya MPD atau MM, itu juga belum bisa diakui. Ini. Nah, kalau S1-nya itu kelompok teknik, S2-nya itu teknik gitu ya. Kemudian S3-nya itu kelompok non-teknik, maka diakui S2. Seperti punya ibu tadi yang bertanya, S1 saya teknik lingkungan, S3 saya teknik lingkungan, saya mau doktornya di kependidikan, maka doktornya belum bisa diakui. Yang diakui hanya S2. Secara umum gitu. Nah, kalau misalkan S1-nya SE atau SPD gitu ya. Kemudian S2-nya teknik, S3-nya teknik, maka bisa diakui. Karena apa? Karena dua ijazah terakhirnya itu linier, berurutan ya. Nah, yang susah itu kan yang tengah-tengah MM ya, atau MPD. Ke bawah enggak bisa, ke atas enggak bisa. Nah, itu maka perlu apa namanya? Ya harus berjuang ya apa namanya berkorban sekolah lagi S2 gitu ya kan banyak sekolah S3 saya sekolah lagi sekolah S2 sudah S3 sekolah S2 banyak ya untuk menyesuaikan itu bahkan di kampus kami pun ada gitu dan semacam itu ya. Nah tadi ada pertanyaan lagi ya saya baca di chat sepintas tadi S1 statistik ya S2-nya apa tadi itu terus S3-nya teknik industri transportasi. Ya, sesuai transportasi. S1-nya statistik, S2-nya transportasi, S3-nya TI, DTPS, bisa dari DTPS. Asalkan nanti dia itu betul-betul melakukan tridharma yang ada di prodi yang diakreditasi. Ya. Begitu secara umum ya. Iya, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Saya bacakan 3 ya. Mungkin nanti teman-teman mohon maaf jika ada yang terlewat pertanyaannya. Mohon dijelaskan terkait basic science, Prof. 25 SKS itu mata kuliahnya seperti apa untuk merancang mata kuliah masuk di basic science? Ya, baik. Kalau prodi itu punya asosiasi yang sudah menetapkan basic science, maka kami patuh terhadap asosiasi itu. Misalkan teknik industri ada BKSTI ya, kemudian elektro ada Fortei ya, kemudian BKSTM. Kalau misalkan basic science itu sudah disepakati di
mana di asosiasi itu, maka kami patuh, ya, kami patuh akan mengikuti asosiasi itu, gitu ya. Tetapi kalau yang belum menentukan basic science untuk apa namanya dari asosiasi gitu ya, itu maka akan kita cek bahwa yang dimaksud dengan basic science itu pasti antara semester 1 sampai semester 4. Jangan sampai nanti semester 5, semester 6 itu ya. Semester 1 sampai semester 4 gitu ya. Kemudian akan kita cek RPS-nya. Apakah betul-betul basic atau ada applied. Kalau ada applied-nya ya tidak bisa. Maka penamaan itu juga cukup penting. Maka penamaannya saya kira dibuat penamaan yang sederhana saja. Misalkan matematika 1, matematika 2, matematika 3, atau kalkulus misalkan gitu ya. Fisika 1, fisika 2 gitu aja. Jangan sampai dikasih nama-nama yang membuat apa ambigu ya untuk bagi asesor yang itu. Kemudian kimia gitu ya. Kimia 1, kimia 2 misalkan gitu. Enggak masalah. Asalkan nanti RPS-nya akan dicek kalau misalkan betul-betul itu mata kuliah basic ya kita akui, tapi jangan sampai yang applied itu. Itu untuk basic science itu. Begitu Pak Hendrik. Ya. Terakhir Prof, ini Prof mungkin Prof, terkait mahasiswa asing dikelompokkan sesuai basic ilmunya yaitu eksakta dan humaniora. Jadi saat mengajukan akreditasi diakui sebagai mahasiswa asing sesuai kelompok tersebut. Nah, di fakultasnya Ibu atau Bapak ini ada 2 prodi D4 konstruksi dan D3 kriya batik. Apakah mahasiswa asing dari kedua prodi itu bisa diakui Prof? Bisa Pak, bisa. Kalau kelompok teknik bisa diakui. Yeah. Baik, terima kasih Prof. Mungkin closing statement Prof dari diskusi panjang kita, mungkin banyak hal yang nggak cukup kita diskusikan dengan waktu yang singkat ini. Pesan untuk kami, Prof sendiri juga dekan, mungkin kolega, silahkan Prof mungkin closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Trisakti ya, Pak Burhanuddin yang telah memfasilitasi ini dan teman-teman FDTI ya, kami juga anggota FDTI ya. Kami ucapkan terima kasih bisa menyampaikan sosialisasi ini. Harapannya adalah kami akan selalu meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya keteknikan itu ya. Tapi kita harus betul-betul bisa menjaga kualitas ya dari ilmu keteknikan ini, karena kita tahu bahwa engineer kita harus handal itu ya. Nah, ke depannya dan jangan sampai nanti apa namanya banyak sekali tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dikarenakan engineer kita itu tidak mampu bersaing dengan apa nama engineer dari luar itu cukup penting ya sampaikan di sini. Makanya kenapa basic science harus kuat itu ya dan seterusnya, karena memang itu salah satu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan engineering kompleks gitu ya. Kalau ada persoalan-persoalan kompleks di keteknikan tentunya ya matematika basic science itu yang nanti akan membantu di dalam menyelesaikan. Nah, kemudian terkait dengan instrumen baru ini, mohon untuk bisa dipelajari. Jika nanti ada Bapak Ibu merasa apa namanya bingung gitu ya, silakan datang ke sosialisasi terdekat. Ya masih ada beberapa yang belum dilaksanakan. Kalau tidak nanti di Semarang, kebetulan saya pematerinya, dan di Jogja. Ya di Jogja, silakan nanti datang atau mungkin bisa ke apa namanya ke EduSquad itu ya. EduSquad nanti bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian jika nanti diperlukan apa namanya pendampingan dalam rangka untuk memahami instrumen ini. Harapan kami adalah dari Lam Teknik bahwa Bapak Ibu sekalian nanti apa namanya bisa meraih akreditasi yang terbaik lah, tentunya unggul yang ya, sehingga nanti kualitas pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian sebagai UPPS ya di fakultas masing-masing. Saya kira itu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hari. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Dibuat grup WA oleh panitia, bisa itu juga menjadi ajang untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, dan seperti yang disampaikan Prof. Hari tadi dan disampaikan oleh Prof. Misri, di bawah PI ada di EduSquad yang tadi disinggung, memfasilitasi banyak hal. Dan pada sosialisasi yang dilakukan di 26 titik, yang saat ini sudah 18 atau 19 titik, itu juga ada materi terkait sosialisasi program-program EduSquad. Selain pada sosialisasi itu juga penting, utamanya mensosialisasikan kebijakan instrumen baru dan matrik penilaian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu UPPS, Bapak Ibu Dekan yang telah mengutus ketua prodinya atau tim penyusun LED-nya atau di kegiatan-kegiatan yang dilakukan serentak mulai dari bulan April sampai nanti bulan Juni itu ada, pasti mendapatkan materi. Nanti mohon juga sinkronisasi dengan teman-teman yang telah diutus mengikuti kegiatan tersebut. Saat ini masih sudah 19 titik, masih ada 7 titik lagi, kurang lebihnya yang sudah jalan itu sampai di Depok ya hari ini ya. Berlangsung nanti selanjutnya Banyuwangi, Kupang, Serang, Malang, Semarang. Yang terdekat yang Semarang itu 11 Juli, Yogyakarta, dan Surabaya. Mungkin bisa dimaksimalkan jika ada beberapa hal yang pada saat hari ini belum tersampaikan, tersolusikan pertanyaan-pertanyaannya. Adapun bagi yang sudah terlewat wilayahnya dari sosialisasi, bisa memanfaatkan grup-grup WA baik FDTI maupun grup WA yang dibuat oleh panitia terkait kegiatan kita hari ini. Dari saya seperti itu Bapak Ibu sebagai moderator, banyak salah, mungkin juga belum bisa memfasilitasi semua yang bertanya dan terlewat, ada salah kata, mohon dimaafkan dari saya. Saya serahkan kembali ke MC dan admin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesnya apakah ada? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Kelihatannya Prof. Hasninya sedang ada kegiatan lain. Saya selaku Sekretaris FDTI izinkan mengapresiasi kepada Prof. Misri dan Pak Hari serta moderator untuk memberikan piagam secara virtual. Mbak Cici, admin, kami persilahkan untuk menampilkan Prof. Misri dulu. Mbak Cici. Oke, Bapak Ibu silakan untuk mengisi link ya. Ada presensi, kemudian ada kuesioner. Pak Hari, berikut adalah sertifikat apresiasi dari kami FDTI dengan ucapan terima kasih. Meskipun Prof. Hari juga pengurus dan anggota FDTI, namun dalam konteks ini adalah sebagai narasumber. Mohon dapat terima Pak Hari. Iya, terima kasih Pak Burhanuddin. Sertifikatnya semoga FDTI maju terus. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya untuk Pak Hendrik selaku moderator, kami apresiasi dengan sertifikat